Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam materi kimia KD 3.3 di sub konfigurasi elektron. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian diberikan kemudahan untuk lebih memahami materi kimia yang akan Ibu sampaikan. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai pada 3.3, yaitu mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. 4.3 menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahwa penempatan unsur dalam sistem periodik modern berdasarkan golongan dan periode dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, itu sudah dibahas teori-teori atom, kemudian partikel penyusun atom, proton, elektron, neutron, itu sudah dibahas ya. Nah, pada pertemuan kali ini akan dibahas yaitu tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini berkaitan dengan teori atom Niels Bohr pada pertemuan pertama. Ada yang masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Konfigurasi elektron merupakan suatu cara untuk mengetahui posisi atau kedudukan elektron di dalam suatu atom. Sesuai teori atom Niels Bohr, atom memiliki lintasan yang melingkar. Ini ada gambarnya di sini, tempat elektron bergerak mengelilingi inti. Jadi lintasan ini di dalamnya terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, lintasan ini disebut dengan kulit atom. Dilambangkan dengan huruf K. K itu berarti kulit yang pertama, di sini K. Kulit yang kedua di sini L, kulit ketiga yaitu M, keempat N, kelima O, dan seterusnya. Kulit yang terdekat dengan inti adalah kulit K. Tadi ya, sudah Ibu tunjukkan. Nah, di sini ini kulit K yang paling dekat. Yang berikutnya berarti L, berikutnya M, dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan teori atom Niels Bohr. Nah, tadi dalam setiap lintasan atau kulit atom tadi itu kan ada elektron yang mengelilingi inti ya. Nah, jumlah elektron yang mengisi setiap kulit juga berbeda. Semakin besar ukuran kulitnya, maka semakin banyak elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jadi, pada kulit yang pertama, itu pasti lebih sedikit elektronnya daripada kulit yang kedua, dan begitu pun seterusnya. Nah, terdapat jumlah maksimum elektron pada setiap kulit atom ya. Jumlah maksimumnya berapa? Dirumuskan dengan 2N pangkat 2 atau 2N kuadrat. Di mana N-nya itu adalah kulit ke berapa. Nah, kita hitung jumlah maksimum masing-masing kulit ya. Kulit yang K. K ini yang di sini, ini K, berarti dia kulit yang pertama ya, N-nya 1. Masukkan ke rumus ini 2N pangkat 2, N-nya, N yang tanda merah ini diganti dengan angka 1. Maka 2 dikali 1 dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? 1. 2 dikali 1, 2. Nah, berarti di kulit yang pertama jumlah maksimumnya itu berisi 2 elektron. Maksimum, paham ya kata maksimum? Berarti kalau di kulit pertama ini diisi 3, boleh tidak?
Tidak. Kalau diisi 1 boleh karena ini maksimumnya adalah 2. Nah, sekarang kulit yang kedua yaitu kulit L. L itu kulit yang kedua, masukkan ke rumus. 2 dikali 2 kuadrat. Berapa 2 kuadrat? 2 pangkat 2 berarti 4. 2 dikalikan 4, 8. Nah, di kulit yang kedua maksimum berisi 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimum 8. Berarti kalau di kulit kedua diisi 10 boleh tidak? Tidak. Diisi 6, 7 boleh ya, karena maksimumnya adalah 8. Nah, kulit yang ketiga. Masukkan N-nya diganti 3. 2 dikali 3 kuadrat. Berarti 2 dikalikan 9. 2 dikalikan 9 itu adalah 18. Nah, berarti di kulit yang ketiga itu maksimumnya adalah 18 elektron. Kulit yang keempat dimasukkan ke rumusnya. Berarti 4 kuadrat 16. 16 dikalikan 2 berapa? 32. Nah, 2, 8, 18, 32 ini yang dinamakan dengan konfigurasi elektron. Artinya apa? Persebaran elektron di dalam kulit atom. Ingat ya, ini batas maksimum untuk elektron pada setiap kulit atom. Nah, sekarang ada aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron untuk unsur golongan utama. 4 aturan. Yang pertama, isi penuh sebanyak mungkin kulit, lalu hitung jumlah elektron sisanya berapa. Yang kedua, jika sisa elektronnya kurang dari, tanda ini kurang dari artinya ya, kurang dari 32, maka kulit berikutnya isi dengan 18 elektron. Aturan yang ketiga, jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya isi dengan 8 elektron. Yang keempat, jika sisa elektronnya kurang dari 8, maka tempatkan pada kulit berikutnya sebagai kulit terluar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Tolong diperhatikan baik-baik contoh soalnya. Yang pertama, tuliskan konfigurasi untuk unsur 3Li. Bagaimana cara menuliskannya? Tadi di kulit yang pertama berapa maksimumnya? 2. Tuliskan 2. Kita akan menuliskan elektronnya itu 3. Ini baru 2 yang dituliskan, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Nah, maka konfigurasi untuk 3Li adalah 2, 1. Ini tolong diberikan jarak atau spasi ya. Seperti ini. Mudah kan ya? Lagi coba contoh yang berikutnya, 9F. Bagaimana cara menuliskan konfigurasinya? Yang pertama, paling banyak berapa tadi maksimum? Isi dulu penuh 2. Nah, yang diminta adalah 9. Ini baru ada 2. Sisanya berapa yang belum dituliskan? Sisanya adalah 7. 7 boleh tidak di kulit yang kedua? Boleh ya, karena di kulit kedua itu maksimumnya adalah 8. Jadi konfigurasi untuk 9F adalah 2, 7. Contoh lain lagi, 12 Mg. Coba bagaimana konfigurasinya? Jawab bersama-sama ya. Kulit pertama berapa? 2. Sisanya berapa? Sisanya adalah 10. Boleh tidak 10 di kulit yang kedua? Tidak. Kulit yang kedua berapa maksimumnya? Maksimumnya adalah 8. Nah, sisanya ditempatkan sebagai kulit terakhir. Jadi konfigurasi untuk 12 Mg adalah 2, 8, 2. Gitu ya. Contoh terakhir coba 20 Ca. Konfigurasinya gimana? 2. Kemudian kulit yang kedua maksimum tadi berapa? 8. Kemudian berapa yang berikutnya? 2 tambah 8 berapa? 10. Sisanya berapa? Sisanya 10. Boleh tidak di kulit yang ketiga ini diisi 10? Kulit ketiga maksimum berapa tadi? 18 ya. Harusnya boleh ya diisi 10. Nah, kita mengacu kepada aturan. Aturan yang tadi, coba masih ingat aturan pada poin nomor 3. Coba dilihat. Ini kan sisanya 10 ya. Nah, sisanya 10. 10 itu kurang dari 18 atau kurang dari 8?
10 itu kurang dari 18. Maka kalian baca aturan yang ketiga. Jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya isi dengan 8 elektron. Maka di sini ditulisnya adalah 8, bukan 10 ya. Nah, 8, sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Jadi, konfigurasi 20Ca adalah 2, 8, 8, 2. Jadi, tetap kalian harus mengacu kepada aturan ini, yang 4 ini, ya. Jadi yang ini konfigurasi yang salah, 2810 ini salah. Yang betulnya adalah 2882. Nah, dari konfigurasi yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Ini namanya sistem periodik unsur. Bisa kalian dapatkan di fotokopian juga ada, di toko kimia juga ada ya. Ini harganya murah, ada yang kecil, ukuran kecil itu 3.000 apa 2.000 gitu. Ukuran sedang ada, ukuran besar juga ada. Nah, cara membacanya diperhatikan. Sistem periodik unsur itu penempatannya ada yang ditentukan, ada yang diletakkan berdasarkan golongan, ada yang diletakkan berdasarkan perioda. Golongan itu dari atas ke bawah. Cara membacanya atas ke bawah, ini golongan. Ya, nah ini golongan 1A, ini 1A, unsurnya ini HLINA KRBCSFR, 2A ini unsurnya, 3A ini, karena kita akan membahas golongan utama, jadi hanya unsur golongan A yang kita bahas ya. 4A ini ada cara cepat untuk menghafalnya ya, ini Hajilina K Ruby CS frustasi. 2A, beli mangga campur sirup bawa rambutan. 3A, bahan aluminium galian Indonesia telaku. 4A, cecep si gendut sedang puber. 5A, neng popi asal Subang bisulan. 6A, orang super selalu tepat posisi. 7A, Ferry Celina borokan ih atel. 8A, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Itu adalah jembatan untuk kalian bisa cepat menghafalkan unsur dalam sistem periodik unsur ini ya. Nah, kita bisa menentukan letak unsur melalui konfigurasi yang tadi sudah dijelaskan. Ya, golongan tadi dari atas ke bawah, ini 1A, 2A, 3A, ini golongan. Perioda dari kiri ke kanan. Perioda itu 1 sampai 7 ya, tidak ada perioda 8. Ya, ini 1 sampai 7. Ya, 1, kemudian periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, dari kiri ke kanan cara membacanya. Ya, sedangkan golongan tadi dari atas ke bawah. Nah, ini golongan ya. Kita lanjut ke contoh soal supaya bisa lebih paham. Menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Untuk menentukan golongan, itu dilihat dari elektron valensinya. Valensi itu apa? Elektron yang berada pada kulit paling luar, paling ujung. Itu paling luar itu elektron valensi namanya. Kalau periode atau perioda ditentukan berdasarkan jumlah kulit. Ya, ini rumusnya. Tolong diingat. Ini rumusnya ya. Nah, kita langsung ke contoh. Kita ngambil contoh soal yang tadi sudah dijelaskan aja ya, supaya mudah. Nah, 3Li tadi konfigurasinya gimana? 2, kemudian sisanya 1. Nah, lihat, kita mau menentukan golongan kan? Elektron valensinya berapa? Lihat elektron yang berada pada kulit paling luarnya berapa? Nah, ini adalah angka 1. Valensinya 1 berarti dia ada pada golongan ke-1. Berarti golongannya 1A. Menuliskan golongan harus menggunakan huruf Romawi ya. Nah, golongannya 1A. Berikan tanda A sebagai unsur golongan utama. Nah, sekarang periode. Periode berapa? Lihat jumlah kulitnya. Kulit pertama, kulit kedua. Li hanya punya 2 kulit. Berarti dia ada pada periode kedua. Nah, sekarang kita buktikan. Betul tidak Li ada pada golongan 1A dan periode kedua? Nah, Li, mana Li? Nah, ini. Betul ya, Li ini golongannya 1A, periodenya periode kedua. Seperti itu. Bisa dipahami ya?
Mudah-mudahan bisa. Next, contoh soal yang kedua, 9F, konfigurasinya gimana? 2, kemudian 7. Golongan berapa? Coba bisa ditebak. Golongannya berarti 7A, karena elektron valensinya 7. Kemudian periode keberapa? Periode kedua, karena jumlah kulitnya 2. Kita buktikan kembali. 9. Nah, sekarang kita lihat 9F. Nah, di sini betul ya, ada di golongan 7A, periode kedua. Next, contoh yang terakhir 12Mg. Konfigurasinya gimana? 2, 8, 2. Nah, ada di golongan berapa? Lihat, elektron valensinya adalah 2. Berarti Mg ada di golongan 2A. Periode keberapa? Lihat jumlah kulitnya. 1, 2, 3. Berarti ada pada periode ketiga. Kita buktikan lagi Mg. Nah, ini Mg. Golongan 2A, periode 3. Betul ya, berarti jawabannya. Itu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk penjelasannya. Nah, ini ada soal, kelihatan nggak ya di sana? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ibu bacakan kembali. Tentukan konfigurasi elektron serta letak unsur, yaitu golongan berapa, periode keberapa dari yang pertama 12. Ini 12 Mg ya, 12 Mg. Kemudian yang kedua 8O, yang ketiga 19K, yang keempat 35 BR. Nomor 1 12 Mg ya di sana. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan juga benar. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.